Pikiran dan apa yang kamu rasakan itu sangat powerful, memiliki frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anxiety dan stres menimbulkan penyakit di dalam tubuh. Cepat-cepat kontrol pikiran negatif ke positif lagi, pakai energi kamu untuk memikirkan hal-hal yang kamu inginkan terjadi. Jangan khawatir sesuatu yang belum tentu saja terjadi, maka enjoy momen saat ini. Ini kan habit, kebiasaan manusia yang dimana teman-teman pun belajar dari orang-orang terdahulu. Ya nggak sih, yang dimana, iya bun, besok kalau misalnya aku nggak ada duit gimana ya? Padahal masih besok. Kamu ngapain sih mesti harus ngurusin kehidupan kamu, yang padahal kodrat kita adalah itu diurusin sama Allah. Kamu diciptakan, itu udah diurusin sama Allah. Allah itu nggak mungkin ngasih kualitas jelek ke kamu. Sebagaimana teman-teman punya anak, pasti kan teman-teman yang ngurus semua urusan anak, bener nggak? Ya, bener kan? Temen-temen pingin anaknya tuh dapat kualitas paling terbaik, bener nggak? Karena kamu tanggung jawabnya. Coba deh bayangin. Cuman karena manusia memiliki batas limit, makanya ada orang tua yang seperti ini nih. Ya iya nak, mohon maaf ya, mama nggak bisa mengkuliahkan kamu karena ya ekonomi mama seperti ini. Tapi tuh mama kepingin banget kamu tuh kuliah, di kuliah yang paling bagus, bener nggak? Karena manusia punya batas limit. Coba orang tuanya kaya, sekaya-kayanya banyak uang, itu anak kalau bisa kuliah di luar angkasa, dikuliahin deh keluar angkasa, bener nggak? Pingin kasih yang paling terbaik. Saat ini teman-teman nggak bisa ngasih handphone misalnya yang paling terbaik, iya nak soalnya mama nggak ada uang, duitnya cukup untuk ini doang. Tapi kalau ada uang pasti ngasih yang paling terbaik, bener nggak? Karena anak itu tanggung jawab kamu. Begitupun juga Allah, bun, sadar nggak? Ngapain sibuk-sibuk nyari cara? Karena kenapa teman-teman sibuk? Karena nggak yakin, nggak percaya adanya Allah yang ngurusin kamu dengan kualitas paling terbaik. Tuh nggak sabar, nggak sadar, makanya saat ini dijentulin dulu. Gitu kan, kadang aku bercanda, jentolin dulu, aduh bego banget sih ya lu ya, kayak orang pinter ngurusin semuanya sendiri. Coba ngobrol dulu sama Allah, ya Allah makasih ya udah ngurusin hidup aku selama ini, makasih ya diperbaiki gitu loh ya, hadirkan Allah semua, diperbaiki pelan-pelan ya, nanti teman-teman akan feel-nya nyampe sama Allah ya, karena anxiety dan stres itu memang menimbulkan penyakit. Jadi kalau saat ini, even teman-teman itu nyut-nyutan kepalanya, nyut, itu berarti ada pikiran yang kalian ke distract. Ada tempelan setan terutama. Tempelan setan datang akibat dari pikiran negatif. Ya, makanya kenapa nih, terutama kayak aku zaman dulu punya batu empedu. Aku udah gak kuat saat itu, akhirnya aku sempat operasi. Tapi bersyukur, operasinya aku berarti saat itu aku melepaskan energi negatif aku. Ngelepasin kesialan lah ibaratnya begitu ya. Walaupun saat itu aku sempat 2 tahun untuk maju mundur cantik. Operasi nggak ya, kayaknya nggak ridho banget nih, tapi ya sudahlah. Tapi Masya Allah sekarang sehat. Dan aku suka challenge makanan-makanan yang sekiranya memang kata dokter nggak dibolehin. Masa aku, bukan nggak dibolehin ya, akan berdampak sama aku. Aku ini, orang-orang yang nggak punya empedu, itu kalau makan makanan yang berlemak jelek, yang mengandung kolesterol yang jelek-jelek, itu akan muntaber. Ya, yang paling cepat adalah, mohon maaf ya, berak-berak langsung mencret, bukan berak, mencret. Misalnya makan santan-santenan, makan keju-kejuan, per susu-susuan, per minyak-minyakan, bayangin bun. Nggak bisa seharusnya, karena aku nggak punya empedu, aku nggak punya sortiran untuk mensortir lemak baik, lemak jahat, jadi langsung gitu, langsung lewat. Tapi alhamdulillah
sampai detik ini, semenjak aku belajar ilmu ini, di titik itu ya, itu kayak bener-bener di saat aku operasi tuh kayak ngeluarin kesialan, kelepas. Jadi kalau saat ini temen-temen ada yang udah nggak sabar, Bun, aku ada miom misalnya. Kalau misalnya emang udah nggak sabar, baru-baru pada belajar, kalau masih bisa sabar, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Ya, teman-teman ya belajar praktekin, teman-teman punya tasbih untuk meredam kolbunya. Kalau zaman dulu kan jauh, Bun. Zaman dulu aku belum ada tasbih, ilmu aku masih datar. Ya, kalau teman-teman udah lengkap semua, udah ada trik lengkap, sabar sebentar aja, insya Allah sembuh. Mau sakit apa aja. Terutama untuk yang kalian ya, yang kamu pribadi ya, yang belajar ya. Nah, tapi kalau misalnya pasangan, karena pasangan nggak belajar, atau orang tua, iya Bun, orang tua aku ada stroke, udah gitu beda rumah, beda lagi ceritanya. Ya, effortnya agak lebih panjang, tapi insya Allah bisa sembuh semua. Tambah pakai trik, di charger sama sama tasbih, itu ya, insya Allah teman-teman semua, karena semua penyakit darah tinggi, bebatuan, terus ada keloid, penggumpalan darah, itu semua yang menggumpal, yang nempel, batu ginjal, batu empedu, itu semua akibat dari pikiran negatif karena kamu tidak menerima hidup kamu. Teman-teman gak nerima hidupnya, kenapa hidupku begini, aku begini, segala macam, jadilah si penyakit, apalagi yang kanker, apalagi yang tumor, ya itu udah menjadi kerajaan setan di dalam, paham? Itu udah ada kerajaan setan di dalam. Kalau teman-teman nyembuhin pakai trik, itu bisa sembuh pelan-pelan, rutin. Nanti kerajaan setan itu akan pecah. Ya, itu udah setan kerjaannya. Udah ngumpul di situ, udah cucu bebuyut, becicit di dalam kalau yang udah bertahun-tahun. Oke. Nah, karena teman-teman paham ya, kalau udah pakai trik, kalau ada yang nyut-nyutan aja sebentar, dipakein trik, udah sembuh. Ya, kalau kata orang tuh masuk angin, ya kan, dipakain trik, sebentar aja langsung sembuh, setannya kabur. Tiba-tiba ada yang punya asam lambung, GERD, segala macem, itu mah udah itu tempelan setan, dipakain trik 3, langsung sembuh. Apalagi anaknya sakit, dipakein trik 3, langsung sembuh. Itu dia, Masya Allah. Kita lepasin tempelan setan, itu semua setan kerjaannya. Naudzubillah, setan itu Bun, kalau kelihatan, ini setan, kalau kelihatan, kicol aja pinginnya. Bener-bener Bun, udah bikin suami istri cekcok terus kerjanya. Ya bunda ditempel setan, suami tempel setan, jadi kesel gitu. Wah begitulah pokoknya, setan memang luar biasa menyulitkan kita. Nah makanya hati-hati. Aku aja juga luar biasa, memang bersyukur banget dapetin ilmu ini. Kita tahu setan tuh takutnya ternyata dengan si trik ini. Oke ya, jadi saat ini nih teman-teman, saat ini ya, jika kamu saat ini sedang sedih, galau, nggak apa-apa, normal, itu manusiawi. Apalagi teman-teman belum tahu ilmunya, wajar. Mau nangis bunda, lepasin aja. Boleh nangis, boleh, tapi jangan lama-lama. Kamu harus kontrol untuk bangkit lagi, dan afirmasi positif lagi. OTW menuju goals dan impian kamu, ya. Bayangkan kamu saat ini sedang OTW ke impian, kamu saat ini jalannya nggak mungkin mulus, pasti ada hujan, kerikil, badai, petir, banjir, kehabisan bensin, ban bocor, tapi kamu harus bangkit kan, harus lanjut berjalan kan. Begitupun juga dengan kehidupan saat ini. Kalau teman-teman saat ini lagi riweuh, belum bisa nge-charger kolbu, mau nangis, nangis. Ataupun udah bisa ritual doa, lagi ke distract, mau nangis, nangis. Aku pernah terakhir nangis, aku tahu nggak kapan? Tahun lalu. Di saat aku positif hamil. Tahu nih pengikut aku yang udah lama, yang sempat pulang hajian, aku hamil, sadar aku hamil, udah di 9 minggu, itu aku nangis Bun. Karena saat itu aku punya cobaan yang diri aku sendiri aku rasakan. Ya gitu, makanya udah kerjaan aku numpuk, sesi konsul udah ada. Jadi jatuhnya kayak overthinking, tapi manusiawi ya. Aku pun juga manusiawi, tapi itu cuma sebentar, cuma di hari itu doang. Dan nanti aku ke distract lagi, aku charger lagi, aku nggak sampai berhari-hari, karena aku tahu gitu kan. Oke, ini PR
PR saya harus berdamai gitu kan. Pakai mantra kuat, ketuk-ketuk ya kan, aku hadirkan Allah saat itu. Aku bayangkan tuh kayak Allah tuh yang megang tangan aku sambil senyum lebar, sambil sambil gimana sih kalau kita ngelihat ya, kalau kita masih kecil ngelihat bapak kita jatuh, bapak kita cuma senyum doang, udah sih kan ada papa. Paham gak sih? Siapa sih di keluarga teman-teman nih yang suka jadi hero? Misalnya orang tua atau ibu atau bapak kan gitu kan, udah ayo kan ada papa, udah nanti juga sembuh, yuk kita main yuk, beli beli coklat yuk gitu. Paham gak sih? Itu yang aku hadirkan Allah gitu kan. Udah sih, udah di depan tuh ada rezeki yang banyak, udah semua baik-baik aja ya Allah. Di situ aku makin nangis, iya ya Allah, Umi tahu Umi pasti bisa ngelewatin, karena kita kan ya Allah, anak aku ada banyak, tanggung jawab makin banyak, usia udah berapa, PR lagi deh ini ya kan, belum hormon, belum PR lagi pendidikan, belum PR lagi kamar segala manusia kan overthinking, tapi enggak, Umi is fine. Kamu udah nggak kayak orang yang zaman dulu lagi. Akhirnya berdamai. Oh iya ya Allah, anak ini pasti jadi anak ajaib. Aku seneng banget. Aku tunggu kehadirannya. Doain. Tapi dilalah. Ya aku juga nggak tahu ya mau bahagia atau enggak. Seminggu dari situ, akhirnya aku luntur, keguguran. Tuh, aku mau bahagia tapi penasaran, tapi mau bikin lagi, ah janganlah gitu. Nah itu dia dari titik itu. Jadi teman-teman pun yang misalnya ada kejadian sama atau kejadiannya beda-beda yang membuat ke distract, tenang aja. Makanya fungsinya charger kolbu ritual doa tuh untuk itu. Teman-teman gak akan ke distract, gak akan low. Di situ kehidupannya terus meroket, naik. Kan pinginnya hidup terus naik ya. Fungsinya ya kan, pinginnya ya kan. Harus teman-teman powerful di ritual doa terus. Bun, aku lagi galau bun. Aku udah 2 hari jualan aku. Kenapa mesti harus 2 hari? Setiap hari dikerjain ritual doa. Iya bun, karena aku sibuk jualan jadi aku lupa ritual doa. Udah lupa nggak dapet duit WA gue. Bener gak? Aduh, Masya Allah. Gitu, ingetnya kalau lagi masalah ya udah ritual doa lagi, ritual doa lagi. Karena aku pun juga begitu. Kenapa bisa se-strong itu? Sama waktu di akhir tahun 2023 ya kalau nggak salah ya. Aku yang tipes tuh kapan tuh? Aku pernah tipes saat itu aku lupa. Sebelum hajian ya? Atau kapan ya? Sebelum hajian ya? Aku tipes saat itu pernah. Ya gara-gara aku nolongin orang. Cuman saat itu aku nolongin orang itu aku lagi haid. Orang sakit kayak kena guna-guna memang udah puluhan tahun dan dilalah saat ini orangnya meninggal yang aku tahu karena saat itu dia udah bener-bener habis badannya. Aku suruh pegang gitu kan yang padahal nggak bisa anak ini kalau dipegang dengan orang yang nggak intens gitu, tapi aku lagi haid. Akhirnya aku ngedrop, aku kena tipes ya. Dari situ ada gejolak di saat tipes itu kayak kita ngerasa sendiri udah 3 hari panas nggak turun naik turun, akhirnya aku juga energi juga mulai turun ya. Nah di situ aku sempet tuh nangis, tapi di detik itu doang. Habis itu udah aku ritual doa, badan udah mulai enak, nggak demam lagi di rumah sakit. Aku langsung ritual doa pakai audio, tarik nafas lagi. Memang begitu bun. Jadi ya, jadi wajar kalau teman-teman masih Senin Kemis ritual doanya masih bergejolak terus, wajar. Aku memang sekonsisten itu karena kita harus jaga kolbu kita. Kalian tuh harus seperti hero. Ucapin dalam diri dari ritual doa, aku diciptakan di muka bumi, ini adalah hero. Menjadi hero untuk pasanganku, menjadi hero untuk anak-anakku, menjadi hero untuk kedua orang tuaku, untuk keluargaku, untuk orang banyak ya Rob. Makasih ya Rob, aku kekuatan ini Allah yang kasih, aku kuat. Iya, terima kasih aku masih bisa berdiri di sini. Tiap hari begitu masukkan di kata-kata ritual doanya sampai nangis pecah bahagia. Allah datangkan, Allah kasih kemampuan untuk aku bisa kerja menghasilkan uang. Ya, ini semua kekuatan dari Allah, ini rezeki dari Allah. Terima kasih ya Allah. Karena apa? Ibu-ibu,
kalau kamu nggak sisipkan kata-kata yang tadi, ya, misalnya teman-teman single, misalnya teman-teman punya suami tapi masih ngurusin kerjaan, nanti jatuhnya Hayati. Tahu nggak sih film Hayati? Lelah Hayati, capek. Nggak ya? Nggak tahu ya? Oh, aku doang ya yang suka nonton film Hayati ya. Gitu. Capek. Karena apa? Pikiran kamu, ekspektasi kamu seorang wanita adalah hidupnya itu di cover oleh laki-laki, oleh suami. Yang janda, capek bun, aku janda sendirian, gak ada keluarga, nyari duit. Nah, itu lelah. Yang punya suami, tapi suaminya gak bisa mengcover semuanya. Capek bun, suami aku gak bisa apa-apa. Makanya teman-teman kalau bunyi harus kuat. Mau kemana sayang? Masya Allah. Iya, oke. Sip, close the door please. Iya kan? Nah, jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran capek. Capek mau ngapain sih bun gak kerja? Bunda Umi, aku capek bun, aku udah 40 tahun, ini aku kerja terus. Semenjak belajar sama Bunda Umi, kayaknya aku pingin di rumah aja deh ibadah, aku pingin gak kerja lagi, tapi suami aku gak bisa diandalkan bun, katanya gitu kan. Nanti gimana ya pendapatan aku ya untuk keluarga, gimana ya aku galau. Emang bunda di rumah mau ngapain sih? Emang mau 24 jam beleketak zikir terus? Emang bunda ngikutin siapa sih nggak mau kerja? Padahal dikasih kesempatan loh untuk bisa kerja. Ngikutin siapa? Aku gituin. Bayangannya tuh seperti apa? Ini untuk teman-teman semuanya dan untuk diri aku juga. Sekarang aku nih untuk aku ya, Umi Fadilah ya. Mi, lu ngerujuk siapa? Mohon maaf ya agak-agak Betawi ya. Mi, lu ngerujuk ke siapa? Ya, nyari pembelaan wanita seperti siapa? Siti Hadijah misalnya. Hadijah itu tajir melintir kaya raya pengusaha yang dimana uangnya malah dikasih untuk jihadnya ke suaminya yaitu Rasulullah. Ke siapa lagi? Nyari pembelaan siapa lagi? Ngerujuk wanita kemana lagi? Ke Siti Aisyah. Siti Aisyah dia guru ngaji, kalau bahasa kita guru ngaji ya. Ya kan kayak gitu. Uminya semua umat Islam. Dia ada duit di sana, ada rezekinya di sana, ada kerjaannya. Oh iya ya. Ngikutin siapa ya aku kalau nggak kerja ya? Ngikutin Aurel Hermansyah. Dia dari kecil kerja sampai sekarang. Kerja endorsannya miliaran rupiah. Makanya belanjanya tas Hermes, makanya Atta Halilintar mencintai dia. Oh iya ya, atau Aurel Hermansyah kerja siapa ya? Dewi Sandra. Dewi Sandra dari kecil juga kerja, walaupun suaminya tajir melintir, dia punya kerjaan jadi BA, brand ambassador berlian-berlian. Mau ngelihat wanita mana lagi? Oh iya ya, semuanya kerja ya kalau dicintai suami, kalau dihargain orang, yes. Oh iya, jadi aku harus kerja. Daripada nggak kerja, ngelantang ngeluntung, ngapain 24 jam di depan sejadah? Ya kerja dong, orang-orang terdahulu aja ada kegiatannya. Paham nggak? Nah gimana supaya kita nggak capek, nggak lelah, nggak hayati? Ya, dari ritual doa itu tepuk dadanya. Iya, aku dikasih kemampuan untuk bisa kerja. Terima kasih Allah, ini rezeki darimu ya Allah. Aku nggak nyangka ini rezeki aku yang begitu besar. Nanti kamu akan ngerasa power, akan ngerasa strong, akan merasa diri kamu tuh udah hero. Gitu, udah nggak ada lagi tuh aku lelah bun tiap hari kerja, suami aku diem-diem aja, masa bodoh suami tuh, jadi makin strong ya.